Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya serta seorang dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ijon di lingkungan Kabupaten Bekasi. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK memeriksa ketiganya secara intensif. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, pengusutan kasus korupsi yang menjerat Bupati Ade Kuswara bermula dari aduan masyarakat. Dalam kasus ini, KPK menangkap 10 orang, termasuk Bupati Ade Kuswara dan ayahnya yang merupakan kepala desa. KPK juga menyita uang senilai 200 juta rupiah dari rumah Bupati Bekasi Ade Kuswara. Diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Edi Sumarman di Jalan Ganesa Boulevard Cluster Pasadena di Desa Hegar Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Penyegelan diduga terkait operasi tangkap tangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Warga bilang penyegelan dilakukan pada Kamis malam. Setengah 11 pulang udah disegel. Oh, tapi rame nggak di sini keadaan rumah? Kata satpam sih ramai ya. Oh, jam-jam berapa Bu informasi yang Ibu tanya sama satpam disegelnya? Ya mungkin sekitar jam 8, jam 9 gitu ya. Tak hanya rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Edi Sumarman, KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang, setelah dilantik pada tahun 2024, Bupati Ade Kuswara menjalin komunikasi dengan pihak swasta yang merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi dan meminta ijon dari paket proyek yang didapatkan. Total ijon yang diterima Bupati Ade mencapai 9,5 miliar rupiah yang diberikan secara bertahap melalui perantara. Ayah Bupati Ade yang merupakan Kepala Desa Sukadami juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ayah Bupati Ade berperan sebagai penghubung antara Ade Kuswara dengan pihak swasta penyedia proyek. Dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada. Soal Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang yang terjaring OTT KPK, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bilang sempat mengingatkan Ade Kuswara untuk menjalankan tugas tanpa melanggar prinsip kepatutan. Deddy menekankan praktik korupsi di Jawa Barat tidak boleh terjadi lagi. Nah ini juga saya kalau bertemu dia selalu ngingetin. Saya bilang nggak boleh ada hal yang kira-kira bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan. Saya selalu ngingetin sama dia, dan dia selalu mengatakan nggak ada Pak. Tapi kalau sekarang terjadi ya itu kan di luar apa yang saya sampaikan selama ini pada Pak. Tidak boleh lagi terjadi di Jawa Barat. Semua orang harus konsisten pada upaya-upaya untuk melaksanakan pemerintahan secara baik. Sepanjang tahun 2025, KPK telah menetapkan 6 kepala daerah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mereka yakni Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wakil Wali Kota Bandung Erwin Afandi, dan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang jadi kepala daerah ke-6 yang terjerat kasus dugaan korupsi tahun ini. Tim Liputan Kompas TV.
Penetapan Bupati Bekasi Ade Kuswara sebagai tersangka jadi bagian dari rentetan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah tahun ini. Bedanya, korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi ini juga melibatkan ayahnya yang seorang kepala desa. Soal korupsi kepala daerah yang melibatkan keluarganya ini kita bahas bersama mantan penyidik KPK Praswat Nugraha. Mas Praswat, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mas Praswat, kasus ini disoroti karena satu, dia baru dilantik, menjabat sekitar setahun terus sudah korupsi. Kedua, melibatkan ayahnya. Kalau dalam praktik korupsi, sebenarnya pelibatan keluarga, ini adalah hal yang dalam tanda kutip lazim kah? Ya, sebenarnya ini bukan hal yang pertama, Mbak ya. Jadi relasi kuasa menggunakan keluarga. Jadi ketika kemudian ada keluarga kita yang menjadi kepala daerah, tiba-tiba misalnya ada ayahnya atau istrinya, kayak kemarin waktu di Bengkulu dulu juga pernah terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang modusnya macam-macam, Mbak. Jadi biasanya pihak keluarga yang berperan aktif justru meminta dan menjaring pengadaan kontraktor proyek, dan mereka aktif itu untuk meminta fee proyek seperti Ijon yang hari ini kita lihat, Pak Ade Kuswara, itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Jadi KPK sudah berkali-kali juga, kita juga sudah melakukan penangkapan di mana-mana di seluruh Indonesia dengan modus yang sama. Yang baru-baru ini juga. Oke, tapi Mas Praswat, kemarin kan. Mas Praswat, Ya, kan tapi Anda juga sempat menyinggung soal relasi kuasa. Nah, kalau melihat di kasus betul. ini, siapa yang lebih aktif untuk menginisiasi? Anaknya yang berperan sebagai bupati atau justru ayahnya yang berperan sebagai kepala desa? Kadang-kadang justru berkolaborasi, Mbak. Jadi tidak ada yang salah satu yang mendominasi satu sama lain. Jadi tergantung, misalnya ayahnya kenal sama si kontraktor di bidang jalan misalnya. Nah, ayahnya yang nanti akan aktif untuk menghubungi para kontraktor di bidang jalan untuk memberikan paket untuk fee tiap atas paket yang diterima oleh para kontraktor tersebut. Misalnya nanti anaknya di bidang bangunan, jembatan gitu ya, atau konstruksi lainnya, pengairan, sawah dan lain-lain, itu nanti si bupatinya langsung. Nah, dalam hal ini mungkin ayahnya Pak Ade Kuswara yang kemudian aktif karena kontraktor-kontraktor tersebut ada di lingkar pertemanan beliau ya, karena beliau juga sudah senior kan. Tapi hal ini kan sesuatu yang tidak suatu hal yang bukan baru juga, karena di Banten juga kita mengetahui ada jawara-jawara lokal, ada penguasa-penguasa lokal yang sebenarnya bukan menjabat sebagai kepala daerah, tapi justru dia lebih aktif untuk menjaring kontraktor-kontraktor dan untuk menarik uang fee. Ada beberapa operasi tangkap tangan KPK ini, kalau nggak salah hari ini yang kita yang ke-11 ya, Mbak ya. Jadi modus-modus selalu mereka menggunakan tangan orang lain. Jadi kalau misalnya bupati biasanya itu, Mbak, modusnya tidak langsung meminta dari si bupatinya, tapi melalui kakaknya kah, adiknya kah, istrinya kah, atau ayahnya. Nah, kalau gitu Mas Praswat, pelibatan keluarga ini kenapa kerap digunakan? Apakah karena ada unsur kepercayaan di sana, lebih mudah di sana, atau ada faktor apa sih sebenarnya? Ya biasanya sih itu nepotisme ya, Mbak ya, bukan nepotisme, malah lebih parah lagi dari nepotisme. Mereka penerimanya itu kan jadi bersama-sama. Kalau misalnya konstruksi pasalnya jadi ada 5 pasal 12A, ini Pak Bupati artinya bersama-sama menerima uang dari pihak kontraktor, dari pihak pemberi, pakai pasal 5, itu menggunakan tangan orang kedua. Tangan orang keduanya itu siapa? Itu ayahnya. Tangan orang keduanya siapa? Di kasus-kasus lain bisa istrinya, tangan orang keduanya bisa adiknya atau kakaknya dan lain-lain. Nah, ini konstruksi pasal yang umum, biasanya tidak pernah langsung ya, Mbak ya. Jadi kepala daerah atau misalnya menteri atau pejabat-pejabat lainnya, penyelenggara negara, biasanya menerima uangnya itu bisa lewat ajudan, biasanya bisa lewat mungkin kepala dinasnya, kepala dinas PU gitu ya. Kayak kemarin di Lampung Tengah, misalnya ada dari bawahnya ya kepala dinasnya, kepala keuangan. Jadi modus-modus yang seperti ini itu memang sudah umum terjadi. Udah biasa ya. Nah, Mas Praswat, tapi juga kalau melihat ini kan pelaku baru sekitar setahun menjabat.
tapi dia juga berani melakukan korupsi dengan uangnya kurang lebih sampai 9,5 miliar rupiah. Apa yang mendorong ia dan ayahnya bisa melakukan korupsi itu? Celah hukumnya itu di mana? Biasanya memang kepala daerah sudah tidak sabar ya untuk menerima uang dalam jumlah besar dan cepat, Mbak. Jadi kita tahu bersama kalau kita bicara pendapatan atau gaji resmi, kepala daerah pun tidak relatif ya standar lah, tidak terlalu besar. Nah sementara mungkin kebutuhan yang bersangkutan untuk membiayai pola hidupnya gitu ya, gaya hidup sudah berubah, pakaian juga sudah berubah, makan di tempat-tempat mewah dan lain-lain. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti ini yang membuat kita melihat kenapa kok bisa ada seorang bupati misalnya korupsinya sampai 200 miliar, 300 miliar, itu bahkan dari satu dinas saja. Nah nanti kan teman-teman KPK akan mendalami nih 9,5 miliar itu dari berapa dinas. Karena ada beberapa SKPD itu Mbak, biasanya yang paling basah. Itu ada dinas PU, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Biasanya kita jaring di situ, lalu kemudian kita cek satu-satu siapa sih siapa pelaksana pekerjaannya, fisik maupun non fisik. Nah biasanya itu 20%, 10%, 15%. Tergantung daerah masing-masing gitu Mbak. Oke. Kalau di Jawa, ya. Oke Mas Praswa, tapi kita belajar dari banyaknya kasus-kasus termasuk yang di Bekasi ini, pelibatan keluarga. Ya. Apakah ini seharusnya juga jadi momentum agar tidak ada lagi pelibatan keluarga atau mungkin nepotisme ketika ada proyek-proyek? Ya, cuman terlalu banyak celahnya ya Mbak ya. Meskipun kalau dia pun nggak masuk lewat proyek infrastruktur, biasanya masuknya keluarga nanti lewat nitip mutasi jabatan gitu ya, penempatan promosi kepala dinas, sekda, kabid, kasih dan lain-lain. Nah itu juga ruang yang besar. Jadi jual beli jabatan, penentuan siapa pemenang paket proyek, kemudian siapa yang akan ditunjuk, terus tahun depan berapa nilainya. Nah, ijon ini kan bentuk apa ya? Natural insting yang terlalu rakus menurut saya, Mbak. Jadi bahkan bukan hanya paket tahun ini, tapi banyak kami juga temui beberapa daerah juga itu bahkan 2-3 tahun ke depan sudah dijual paketnya. Ini yang kadang-kadang memang miris ya melihatnya ya Mbak ya. Paketnya belum diketok DPRD atau kemudian belum disahkan di dalam APBD, tapi sudah 2 tahun 3 tahun ke depan itu sudah punya pemenangnya semua, sudah punya pengantennya semua, dan penganten ini itu antri Mbak, bahkan bisa tahun keempat sampai ke tahun kelima bila perlu, itu antri mereka untuk mendapatkan paket-paket tersebut dengan setoran 20% sampai 25%, tergantung daerah-daerah masing-masing gitu Mbak. Mas Praswa, kita kembali lagi dalamnya soal yang kasus Bupati Bekasi dan ayahnya dengan jabatan ayahnya sebagai kepala desa. Kalau Anda menganalisisnya seberapa aktif perannya, memang hanya penghubung atau justru inisiator atau seperti apa? Saya pikir ini pasti kolaborasi sih Mbak ya. Jadi kalau secara formil kan memang kepala desa, tapi secara non formil ada namanya tokoh kultural gitu ya Mbak ya, tokoh-tokoh lokal yang memang jabatannya tidak sementereng bupati, wali kota maupun gubernur. Bahkan mungkin nggak punya jabatan sama sekali, tetapi orang tahu bahwa gubernur sebenarnya itu gubernur swasta lah istilahnya, atau wali kota swastanya atau bupati swastanya ya orang tersebut. Bahkan mungkin hanya sekedar pengusaha biasa atau pedagang atau buka toko kelontongan dan lain-lain, tapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh anaknya atau keluarganya, dia bisa berperan bahkan untuk menentukan siapa yang menjabat sebagai kepala dinas, siapa yang mendapatkan paket proyek tahun ini, tahun depan, paket A dapat siapa, B dapat siapa. Celahnya banyak sekali, ini yang perlu dievaluasi, diregulasi harus ditutup, termasuk juga perbaikan standar dari para calon kepala daerah. Mas Praswa Nugraha, mantan penyidik KPK, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Terima kasih Mbak Cindy, selamat sore.